Passive voice. Apa itu passive voice? Dalam bahasa Indonesia, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Di sini, passive voice merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menekankan pada objek atau receiver of action, sedangkan kalimat aktif yang menekankan pada subjek atau pelaku kegiatan, doer of action. Nah, untuk contohnya, kalimat aktif, ibu mencuci baju. Kalimat pasifnya, baju dicuci ibu. Dari contoh ini, ada perbedaan dari posisi penempatan subjek dan objeknya. Dalam kalimat aktif, ibu berada di depan, dipindah ke belakang dalam kalimat pasif. Kemudian kata baju sebagai objek dipindah ke depan dalam kalimat pasif. Mencuci diubah menjadi dicuci. Jadi untuk kalimat pasifnya, baju dicuci ibu. Nah, ini merupakan contoh kalimat passive voice. Nah, passive voice memiliki rumus yang berbeda dengan active voice. Dalam active voice, rumus yang digunakan adalah subjek yang diikuti verb yang diikuti objek. Contoh, Nita kick the ball. Nita sebagai subjek di sini melakukan aksi yaitu menendang objek berupa bola. Sedangkan dalam passive voice, mulai analisir dari English Speak, rumus yang digunakan adalah subjek yang diikuti to be, yang diikuti past participle atau verb 3, yang diikuti by, yang diikuti thing doing action. Contoh, the ball is kicked by Nita. The ball sebagai subjek di sini dikenai aksi yang dilakukan oleh Nita. Nah, akan tetapi penggunaan by hanya berlaku jika Anda ingin memperjelas siapa yang menggunakan tindakan, dan bentuk to be dalam passive voice tergantung pada tense di kalimat active voice-nya. Selain menitik beratkan objek, passive voice juga berguna sebagai pernyataan ketika subjek atau pelaku tidak diketahui dengan jelas, ataupun menandakan bahwa subjeknya merupakan benda mati. Karena fokusnya subjek dan objek dalam kalimat, penggunaan pronoun serta kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 juga perlu dipahami. Rumus dan contoh passive voice. Rumus simple present tense. Subject plus is or am or are plus verb 3 or past participle. Contohnya, Liana is allowed to wash the car by her father, yang artinya Liana diizinkan untuk mencuci mobil oleh ayahnya. Contoh yang kedua, I am qualified enough to participate in this event, yang artinya aku cukup memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam acara ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumus dan contoh passive voice dengan simple past tense. Nah, untuk rumusnya adalah subject plus was or were plus past participle. Nah, example 1. She was called by her friend to buy some fruit. Dia ditelepon oleh temannya untuk membeli beberapa buah. Si di sana itu sebagai subjek, was itu dari rumusnya, dan found itu sebagai past participle yang menggunakan verb 3. Simple future tense. Rumusnya subjek ditambah will be ditambah past participle. Contohnya, we will be taught by Mr. Gilman. Kami akan diajar oleh Pak Gilman. Subjeknya di sini ada we, terus will be, past participle-nya taught. We will be taught by Mr. Gilman. Terus contoh yang kedua ada this article will be written by Bunga Medina. Subjeknya this ditambah will be, past participle-nya written. Jadi this article will be written by Bunga Medina. Artikel ini akan ditulis oleh Bunga Medina. Simple past future tense. The rumus is subject plus would be or should be plus past participle or PP. Example is
You should be gone. Artinya, kamu seharusnya pergi. And for the next example, he would be accompanied by his friend to the museum. Artinya, dia akan ditemani oleh teman-temannya ke museum. Oke, I will continue with slide 5. Baik, saya akan melanjutkan slide 5. Rumus dan contoh pasti voice. Rumus dan contoh present continuous tense. Rumus subject plus is slash am slash are being plus past participle. Contoh, they are being punished by their teacher. Mereka sedang dihukum oleh guru mereka. He is being haunted by bad dreams. Dia sedang dihantui oleh mimpi buruk. Then for the next example of passive voice sentence with the formula subject plus was were being plus present participle. Example number 1. Patrick said they were being stabbed. Patrick berkata bahwa mereka pernah dimata-matai. Example number 2. Rangga was being left by Cinta. Rangga pernah ditinggalkan oleh Cinta. And that is an example sentence past continuous tense. Rumus dan contoh passive voice. Future continuous tense. Rumus subject ditambah is atau am atau are going to be ditambah participle. Contoh, this car is going to be bought by Alex. Mobil ini akan dibeli oleh Alex. Contoh kedua, those pizzas are going to be delivered soon. Pizza itu akan diantarkan segera. Present perfect tense. Rumus subject plus has plus have been plus pp. Contoh, this restaurant has been opened. Restoran ini sudah buka. This is it have been washed. Kaus-kaus ini sudah dicuci. Ya, terima kasih kepada yang telah menjelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang past perfect tense. Nah, past perfect tense itu sendiri memiliki rumus subject ditambah had been, lalu ditambah pp atau past participle. Nah, apa sih itu past participle? Nah, past participle itu merupakan sebuah kata kerja yang bisa digunakan jika kita ingin membuat sebuah kalimat yang bersifatnya pasif gitu atau passive voice seperti itu. Nah, lalu di atas ada contoh, I had been warned to stay away from this place. Dapat kita ketahui bahwa I di sini itu merupakan sebuah subjek. Lalu ditambah had been seperti dalam rumus tadi, lalu ditambah warned. Nah, warned ini itu merupakan salah satu bentuk dari past participle yang tadi. Kenapa? Jadi, dalam bahasa Inggris, jika kita ingin mengubah kata kerja dasar menjadi past participle, kita perlu menambahkan kata ed di belakangnya. Seperti kata warn ditambah ed menjadi warned, begitu. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu I had eaten this spaghetti. Nah, kata eaten sendiri ini itu merupakan bentuk dari verb ketiga, yang mana verb pertamanya itu merupakan eat, ate, dan eaten, seperti itu. Nah, jadi di belakang kalimatnya ditambah kata en supaya bisa menjadi verb ketiga. Nah, begitu. Nah, lalu yang kedua ada future perfect tense. Nah, future perfect tense ini sendiri memiliki rumus subject ditambah will have been ditambah pp. Nah, sebelumnya apa sih future perfect tense ini?
Nah, jadi future perfect tense ini itu merupakan sebuah tenses atau perubahan kata kerja untuk hal yang diprediksi akan terjadi di masa depan atau hal yang pasti akan terjadi di masa depan seperti itu. Sama seperti nama depannya future atau masa depan begitu. Nah, future perfect tense ini memiliki rumus subjek ditambah will have been ditambah PP. Ada contoh. He will have been moved to another class. Nah, jadi he di sini itu merupakan sebuah bentuk subjek lalu ditambah will have been seperti dalam rumus. Nah, dan di sini ada kata move atau moved itu merupakan sebuah past participle. Nah, move ini itu merupakan sebuah bentuk dari verb 3 yang awalnya verb satunya itu move. Nah, dan kata ini itu merupakan sebuah regular verb atau kata kerja yang beraturan. Lalu ada contoh yang kedua yaitu I will have been told if she arrive. Nah, jadi I sendiri itu merupakan sebuah subjek lalu ditambah will have been seperti dalam rumus tadi dan ditambah told. Nah, told ini itu merupakan sebuah past participle. Nah, kenapa told ini itu merupakan sebuah past participle? Karena kita tahu dari bahwa told itu merupakan bagian dari verb ketiga. Dari verb pertama tell, verb kedua told, dan verb ketiga told. Nah, jadi past participle itu pasti menggunakan verb ketiga. Makanya dicantumkan told begitu. Pada dasarnya, untuk membentuk suatu kalimat, kita memerlukan pola kalimat. Melansir dari modul pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 yang ditulis oleh Ibu Marni Hartati, passive voice memiliki pola kalimat subjek ditambah auxiliary verb, kata pembantu kata kerja, ditambah past participle, verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, dalam passive voice, auxiliary verb dapat berubah bentuk sesuai waktu kejadiannya. Seperti rumus dan contoh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Kira-kira fungsi passive voice ini untuk apa sih? Nah, passive voice bisa digunakan untuk menjelaskan beberapa hal, seperti menjelaskan dan menggambarkan proses, memberi penegasan pada berita supaya lebih objektif, dan memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik atau formal, seperti surat, laporan, esai, dan dalam perkuliahan. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah auxiliary verb yang seperti apa yang digunakan. Karena jika kita berkomunikasi dapat menggunakan berbagai macam tenses, sehingga auxiliary verb yang digunakan tentu saja dapat berbeda. Untuk itulah rumus passive voice harus dispesifikkan sesuai dengan tenses yang akan digunakan. Rumusnya yaitu simple present menggunakan to be verb 3 am, is, are. Simple future menggunakan to be verb 3 shall. Present continuous menggunakan to be being verb 3 am, is, are. Future continuous menggunakan to be being verb 3 is, am, are going to be. Past perfect menggunakan to have been verb 3 had been. Simple past menggunakan to be verb 3 was, were. Past continuous menggunakan to be being verb 3 was, were. Present perfect menggunakan to have been verb 3 have, has. Future perfect menggunakan to have been verb 3 will have been. Ada pula modals auxiliary, adalah jenis kalimat passive voice yang di dalamnya menggunakan modal. Jadi passive modal auxiliary adalah
sebuah kalimat yang subjeknya menerima aksi dan mengekspresikannya dengan ability kemampuan, possibility kemungkinan, permission izin, ataupun obligation kewajiban. Contohnya, the door cannot be opened from outside. Contoh penggunaan pasif modal auxiliary yaitu can bisa, could bisa dalam bentuk past, will akan, would akan dalam bentuk past, shall sebaiknya, should sebaiknya dalam bentuk past, may mungkin, might mungkin bentuk past, dan must harus.